Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Nakia Sam. Beliau adalah orang-orang menjulukinya Ratu Antologi karena banyak banget buku-buku yang sudah diterbitkan secara antologi gitu. Nah, kita akan langsung saja belajar bersama dengan Mbak Naki bagaimana sih tips menulis yang gampang, yang simple, yang mudah. Karena selama ini banyak sekali orang-orang yang merasa susah untuk menulis. Assalamualaikum Mbak Naki. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke, nah Mbak Naki mungkin Mbak Naki bisa ceritakan sejak kapan sih Mbak Naki mulai mengawali menulis? Aku suka nulis itu memang dari kecil ya, Mm-mm. tapi dulu belum terarah gitu kan Oke. ya. Paling suka nulis buku catatan harian gitu Mm-mm. kan. Malah dulu itu sukanya nulis apa ya, surat untuk idola ya zaman dulu ya, atau nulis sahabat pena. Lalu ketika SMP, tulisan surat-surat sahabat pena itu mulai ada yang balas gitu kan ya. Malam balas, bahkan satu hari itu sampai 10 surat itu datang ke Wow. rumah. Jadi aku udah terbiasa balas surat itu yang menceritakan pengalaman aku ataupun menceritakan kegiatan seharian aku. Mungkin sampai aku sadari itulah basic aku untuk mengarang gitu ya, menulis. Betul. Nah, Mbak, kalau tips dari Mbak Nakia Sam nih, bagaimana sih supaya kita bisa dengan cepat menulis atau dengan gampang menulis? Yang pertama banyak baca sih. Dengan banyak baca baca. itu kita banyak kumpulan diksi atau pilihan kata ya. Jadi ibarat teko itu ada isinya gitu kan ya. Kita ketika akan menuangkan lagi kita tahu apa sih yang mau kita tuang itu. Betul. Jadi banyak baca itu kita banyak wawasan gitu kan yang mau kita tulis, bekal lah gitu ya. Nah, nanti kalau ketika nulis mau tema apa, mau apa, kita udah ada bahannya untuk kita tulis gitu kan. Pertama banyak baca dulu, yang kedua kita banyak latihan. Banyak latihan mau nulis tema apa. Kalau aku dulu dikenal juga penulis gado-gado. Penulis asongan malah. Oke, gitu. Itu gimana penulis asongan? Ibaratnya menjajakan semua gitu kan ya, Apa aja ada itu Oke. kan. Jadi aku cobain semua, nulis cerpen aku coba, nulis puisi aku coba, nulis artikel, nulis macam-macam lah dicoba gitu kan. Yang jelas pengen tahu kemampuan aku sampai mana, sampai aku mengetahui oh iya aku kayaknya lebih fokus ke sini gitu kan ya. Oh gitu. Jadi caranya kita menulis apapun yang kita sukai dulu gitu ya. Baru nanti lama-lama kita akan mengerucut kira-kira potensi kita di bagian mana nih gitu ya. Apakah fiksi atau non fiksi? Ya, kita pelajarin dulu, pokoknya sampai kita tahu mengenal diri kita sendiri. Kayaknya aku lebih fokus ke tulisan ini, kayaknya aku lebih pantas tulisan ini gitu kan. Tapi di waktu itu dalam waktu kita untuk menemukan jati diri itu ya nggak masalah, kita cobain dulu semuanya gitu kan. Kita cari bekalnya dulu. Ketika dapat kita coba, aku pengen spesialis di sini gitu kan. Dan aku dulu itu memang apa ya, bertarget sih zaman kuliah terutama. Jadi kayaknya aku harus menang lomba ini gitu kan, harus terbit di majalah A dan B dan C gitu kan, sampai akhirnya aku apa ya, naik tingkat dan bisa punya buku seperti itu. Kapan pertama kali menerbitkan buku? Aku menerbitkan buku dulu awalnya bareng-bareng teman Forum Lingkar Pena ya. Dulu Mbak Happy Tiana Rosa mengumpulkan kisah inspiratif pengurus Forum Lingkar Pena maupun anggotanya gitu kan, dan aku masukkanlah karya aku di situ. Dulu aku ingat banget kisah tulisan aku tuh tentang ibu aku. Jadi memang aku waktu itu jadi ketua FLP di Bengkulu. Jadi aku tuliskan judulnya Dua Amanah, bagaimana aku menunggu ibu yang lagi sakit waktu itu kan ya. Dan juga ada kegiatan di Forum Lingkar Pena. Itu pengalaman yang sangat luar biasa menurut aku, membuat aku apa ya, percaya diri gitu ya, bahwa aku bisa menulis bersama teman-teman di situ. Lalu lanjutlah teman-teman Forum Lingkar Pena Sumbakse, terus juga teman-teman se-Sumatera dan lain sebagainya. Kita bahkan bikin buku itu untuk Aceh dulu tuh ya, apa namanya? Tsunami. Ya, Galang Dana gitu kan ya. Itu seneng banget satu buku sama Kang Abi, sama Mbak Asma Nadia, Masya Allah. Itu rezeki banget kita bisa satu buku. Ingat nggak judul bukunya apa? Aku lupa juga ya. Karena saking banyaknya guys. Antologi itu kan kita bareng-bareng gitu kan ya. Jadi nulis keroyokan ya, nulis bareng-bareng. Dan juga tentunya apa ya, suatu kebanggaan tersendiri, satu buku sama teman-teman ataupun anggota lain yang sudah punya nama gitu kan ya. Apalagi kita dulu pemula banget
ya dihargai seperti itu, seneng banget gitu kan ya, jadi motivasi untuk berkarya lebih baik lagi. Betul. Gitu. Jadi kita awalnya ya itu tadi bukunya bareng-bareng, lama-lama aku nulis buku duet bareng sama teman itu di Pekanbaru, di Riau ya. Jadi teman itu kontaknya di Facebook aja, di Facebook kita bagi dua, bukunya itu masing-masing 70 halaman dengan target sekian-sekian. Aku itu inget banget waktu itu masih ngajar ya, jadi punya Facebook dua, punya akunnya dua gitu kan. Jadi zamannya dulu belum ada WhatsApp ya, jadi ngumpulin tulisan itu kan dicicil, jadi dari Facebook 1 kirim ke Facebook 2, malamnya baru diedit. Luar biasa perjuangannya. Gitu dulu. Oke. Nah Mbak, sampai sekarang sudah berapa buku antologi atau buku yang diterbitkan secara bersama-sama yang sudah Mbak Naki terbitkan? Kalau antologi kurang lebih 38. Wow, ya, 38 buku. Itu temanya macam-macam. Macam-macam, dari cerpen, buku kisah inspiratif, parenting, dan lain sebagainya. Itu kita bareng-bareng sama teman-teman ya. Terus ada buku duet 1, buku sendiri itu sekitar 3 gitu kan ya. Jadi apa ya, macam-macam ya. Betul. Ini penulis apa ya, nggak tahu juga. Nah Mbak, sampai Mbak disebut Ratu Antologi Lampung. Itu gimana ceritanya Mbak? Jadi itu julukan dari temannya, Mbak Eno itu, editor dulu, salah satu editor. Dia suka ngelawak lah dulu ya, maksudnya julukan-julukan sayang gitu kan. Karena saking aku sering banget nge-share itu informasi tentang audisi, audisi menulis buku antologi. Ya dulu itu di Facebook, di blog, macam-macam, dan orang taunya informasi lomba itu adanya Kenaki. Oh gitu. Ya, informasinya Kenaki dan diupdate terus di media sosialku sampai orang nanya, mana lagi informasi lombanya, mana syaratnya, mana lulusnya, dan sampai ada orang bilang, kok Naki lagi yang lulus gitu kan, ketika ada pengumuman buku antologi itu kan. Jadi akhirnya dijulukin seperti itu. Jadi untuk nulis buku antologi itu kita lebih banyak baca sih. Lebih banyak baca. Terus kita tentukan dulu tema buku kita. Kita kan pernah juga nulis buku antologi FFP Lampung ya. Ya, kita tentukan dulu temanya, teman-teman, tentukan temanya. Terus kita tentukan jumlah penulisnya. Mau buku itu tema penulisnya berapa orang nih. Karena kita akan ngira-ngira berapa banyak halaman kan di buku itu. Terus juga kita bisa tentukan dulu deadline-nya. Deadline-nya mau selesai kapan nih buku kita? Mau 2 bulan, mau 1 bulan, mau 2 minggu pengumpulan naskahnya gitu kan, kita targetkan. Lalu kita tentukan juga kapan kita mau bedah karya. Teman-teman itu karyanya dibedah dulu sampai nanti layak lah diterbitkan. Nanti tim editor yang merapikan. Ya, jadi kadang kita ngeditnya harus sendiri loh, jangan melimpahkan langsung ke editor gitu kan. Betul, karya kita langsung kita edit dulu. Ya, terus setelah itu kita masuk ke tahap layout ya. Layout tuh udah berhubungan disusun dengan penerbit ya. Betul. Bisa berhubungan dengan penerbitnya atau percetakannya. Kalau mau ditambah dengan ilustrasi, kata sambutan, testimoni dan lain sebagainya. Lalu kita tinggal nunggu waktu terbit. Dan terakhir kalau sudah terbit juga belum santai-santai loh penulis itu dengan promosi. Oke, nah itulah jadi tahapannya banyak banget sampai dipromosi, sampai bisa diperjualbelikan juga. Betul, ya Mbak ya. Oke, nah Mbak Naki, apa tips dari Mbak Naki untuk orang-orang yang ingin belajar menulis? Yang pertama itu semangatnya teman-teman itu mau belajar menulis itu cari mentor. Cari mentor. Iya, cari mentor. Oke. Aku dulu itu memang awalnya aku tidak menulis buku itu, aku menulis cerpen itu awalnya aku beli koran 3 setiap minggunya. Zaman dulu kan rajin banget koran cetak itu ada cerpennya ya. Jadi setiap hari Minggu itu aku beli 3 koran dan aku clipping. Ya aku contohin, terus aku stabilo tulisan diksi-diksi yang bagus itu. Dilatih-latihan terus aku print. Print itu aku bawa kemana-mana. Ketika kampus itu ada teman aku yang emang rajin berkomentar. Dia mungkin nggak bisa nulis, tapi dia jago itu menilai tulisan aku.
sama kakak tingkat, sama kakak aku sendiri. Oh tuh yang sini yang kurang, ini ditambah dan lain sebagainya. Sampai akhirnya aku punya keberanian untuk mengirimkan karya aku ke media cetak. Terus juga ikut lomba-lomba di kampus. Jadi awalnya seperti itu. Jadi bisa ya, caranya tadi mungkin tipsnya bisa membeli beberapa koran. Kalau sekarang sih sudah lebih gampang ya Mbak ya. Mungkin bisa lihat di media sosial Ya, atau di internet. Ada baru mulai latihan untuk belajar ya. Betul. Oke. Nah Mbak, terima kasih ya untuk obrolan singkat kita di sore hari ini. Sukses terus untuk buku-bukunya. Banyak banget nih ya buku-bukunya guys ya. Ini banyak bahan bacaan. Banyak bahan bacaan sehingga banyak banget diksinya yang masuk di otak ya. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga obrolan kita bersama Ratu Antologi dari Lampung bermanfaat untuk kita semuanya dan memotivasi kita untuk terus berkarya serta memulai untuk menulis. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.